si matua boleh memasak buat parumain, atau parumain bisa memasak untuk mertua. Makan gini nggak perlu, ini udah ada sayurnya kan, karena kita udah dapat dari kemangi. Jadi kalau kita makan harus bejek gini. Kalau nggak dibejek nggak, rasanya tuh nggak pas. Tabu, iya. Guys, Inang Dapur di sini lagi nih, di dapur Sopo lagi buat ini kita mau makan buat nanti siang. Jadi aku punya cakalang ikan cakalang ya. Jadi kalau ini di Manado, ini adalah makanan khas banget dari Manado. Ini cakalang fufu namanya. Jadi dia diasapin dulu. Jadi bukan ikan cakalang yang segar, tapi ini diasapin dulu kalau di Manado. Ini lumayan saya punya sekitar 300 gram. Bahan-bahan yang diperlukan untuk ini, kita nggak boleh lupa harus ada kemangi. Karena kalau di Manado itu, makanannya itu khas banget dengan si kemangi ini. Jadi aku mau bikin cakalang rica ala Inang Dapur. Jadi rasa-rasa agak-agak pergi dulu agak jauh ke Manado. Dan yang nggak kalah lupa adalah si daun jeruknya. Jadi kunci dari makanan cakalang rica ini adalah kemangi dan si daun jeruk. Tambahannya kalau di Manado, orang Manado itu biasanya mereka suka tuh banyak pakai bawang merah. Jadi bawang putihnya cuma 1 siung aja. Karena kita ini mau masaknya rica, berarti kalau rica itu berarti artinya pedas. Kalau pedas ya berarti harus pakai cabai. Ini cabai setan namanya. Jadi kalau sedikit aja udah kayak setanan orang makannya. Kalau orang Batak bilang petik. Kembali lagi ya. Jadi ini perpaduan antara Batak dengan Manado. Dan biasanya Batak sama Manado ini cocok di mana-mana mereka. Soal makanannya cocok, pedasnya cocok. Apalagi yang mereka cocok ya. Yang penting ngumpul itu. Batak juga kayak gitu, Manado juga begitu. Nah sekarang kita olahlah ini. Nanti teman-teman Inang Dapur boleh cek di description box, semua ada bahan-bahannya. Dan yang mau komen atau mau saran boleh tulis komennya di kolom komentar. Let's go cooking. Pertama kita lakukan, kita nyalakan kompor, baru kita tuangkanlah si minyak. Karena kita pertama kali menggoreng si cakalang fufunya ya. Cakalang fufu adalah favorit banget di rumah ini. Apalagi aku punya anak paling kecil tuh, wah kalau masak cakalang fufu dia bisa makan sampai nambah. Terus nambah. Sambil kita menunggu si minyaknya panas, kita kerjakanlah pertama kali yang namanya kita blend cut. Jadi kalau bikin cakalang fufu kita nggak boleh halus gitu. Jadi kita harus kasar aja gitu bumbu-bumbunya. Karena kalau dia halus bukan rica namanya ya. Begitu ya. Jadi pertama kita tuang ini dulu. Ini cabenya sesuai selera, kalau mau pedas banget, tapi karena ini rica saya mau pedas. Jadi banyakkan cabai rawitnya. Cabai merahnya semua. Gini loh. Jadi tomatnya 1 saja karena kita banyakkan dari si cabenya nanti bumbunya. Kita langsung masukin. Terus langsung kita blend. Nah, kasar aja kita blendnya, jangan halus-halus ya. Nah, ini minyaknya sudah panas. Kita pastikan minyaknya panas ya guys ya. Kita langsung cemplungin. Lah dia. Jadi cakalang fufunya saya nggak terlalu saya bikin kecil sekali ya. Kadang orang bikinnya dia disuir banget gitu jadi hancur. Kalau saya nggak pengen dia hancur banget. Jadi teksturnya itu masih ada gitu. Jadi kalau kita makan tuh masih berasa banget gitu loh, cakalangnya nggak terlalu hancur. Kita tunggu ini, baru kita kerjakan yang lain juga, miris-miris segala macam. Ini agak digeprek dulu guys ya. Apa namanya nih?
langsung kita iris. Diiris tipis banget gitu ya guys ya. Jadi kita cincang dia halus si serehnya ya. Serehnya pastikan kalian harus pakai yang putihnya saja di dalam. Jangan ikut yang ada hijaunya, nanti dia agak berasa pahit gitu guys. Kita singkirin, terus kita iris si bawang daun. Kita iris bawang daunnya agak jangan terlalu halus supaya nanti warnanya cantik gitu loh. Dan kita mau makanan kita itu berwarna, supaya hidup kita juga berwarna. Satu lagi yang nggak boleh kalah ketinggalan adalah si daun pandan. Jadi wanginya itu nanti ada daun-daun pandan gitu. Tapi ini gede-gede aja ini. Oke. Nah sekarang kita mau iris tipis si daun jeruknya. Daun jeruknya nggak boleh ikut batangnya. Jadi pastikan semua batang-batang tengahnya itu kita ambil ya guys ya. Jadi supaya makanannya itu nanti tidak pahit dengan si batang-batang ini, karena ini akan menyebabkan pahit si batang-batangnya. Jadi sebanyak ini guys saya kasih dia si daun jeruknya. Daun jeruknya tadi dapatnya bagus-bagus banget. Jadi seneng deh, gak kecil-kecil gitu. Jadi kita kumpul dulu supaya nanti ngirisnya itu gampang. Ini harus tipis ya. Nih guys, udah matang nih si cakalang fufunya. Jadi ada tips untuk menggoreng daripada si cakalang fufu. Cakalang fufunya tidak boleh terlalu kering, karena nanti kalau dia terlalu kering jadinya dia agak keras, agak alot gitu ya. Jadi kita harus matangnya tuh harus pas banget. Jadi kita langsung pindahin aja ke sini. Nah, bekas minyak si ikannya kita buat untuk menumis bumbu-bumbunya. Nah, lengkuasnya kita iris-iris. Jadi kalau pas makan jadi dapat lengkuas. Oh, itu dapat katanya kalau orang Manado bilang itu ngana so ada ranjau di situ. Gitu guys. Ini ranjau-ranjau kita tanam dulu, kita sebar di ikannya. Sama kita iris jahe. Jadi bumbu tadi yang udah kita haluskan, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai setan, tomat, kita tumis bareng-bareng. Lala, ini dia. Nah, ini langsung kita masukkan serehnya pertama, ya, daun bawang terakhir ya guys ya, sama si daun jeruknya, lengkuas, jahe sama si daun pandan kita masukkan semuanya. Inilah Rica Inang Dapur hari ini. Ini mak nyus. Ini kalau dijual dulu Inang Dapur tuh suka jual gini sebelum adanya pandemi. Tapi setelah pandemi emang Inang dapurnya tutup karena saya menjaga kesehatan saya. Gitu loh guys. Wangi banget ya kak serehnya, ya ampun. Jadi lihat warnanya cantik sekali, harumnya juga semerbak banget. Perpaduan antara rempah-rempah yang semuanya tadi itu membuat wanginya itu semerbak, wangi seperti wanginya siapa tuh, kameramen belum mandi. Nah kita ini cakalang yang sudah kita goreng langsung kita masukin. Si kemanginya juga kita iris kasar ya guys ya. Nah, kita di sini udah ada daun bawang sama si kemanginya, langsung kita masukkan. Jadi deh masakan kita hari ini buat makan siang. Jadi kalau teman-teman Inang Dapur, Namboru, Nantulang, Pusi, ngana so kangen ke apa tuh? Ke restoran Manado, ke Cak Tuci, bikin aja jo di rumah.
Bisa Jo, ini mas apa bahan-bahannya semuanya pasti ada di pasar. Gampang dapatnya, simple bikinnya, rasanya tidak kalah dengan yang di restoran. Cie. Nah terakhir kita seasoning dengan si garam. Garamnya kurang lebih 1 sendok. Terus karena dia tadi rasa pedas, kan kita pakai cabai rawit, jadi kita harus kasih gula supaya bukan membuat manis ya, tapi pedasnya itu tidak mengganggu hidung kalau lagi makan gitu. Mantap, mantap. Tapi saya mau kasih lada dikit. Nggak pakai lada juga nggak apa-apa sih guys, tapi saya suka kalau ada agak bau lada dikit. Saya kasih 1/4 sendok teh. Udah deh, jadi deh kita makan siang dengan si wangi banget sih. Aduh, selera gue langsung menggebu-gebu mau makan aja. Sekarang lihatlah, dia sudah jadi, sudah bisa dinikmati dengan nasi panas saja. Ini mah enak banget. This is my favorite di rumah ini. Pasti juga kalau kalian bikin, kalian jadi favorit loh. Ini sama masakan Rica cakalang pupu ala Inang Dapur. Guys, lihat dong, cantik banget kan warnanya. Cakalang pupu Inang Dapur. Cabai rawitnya saya sisain karena saya buat garnish di atasnya. Saya iris tipis kayak gini biar dia nanti ada merekah-merekah gitu loh. Jadi aku bikinlah di atasnya sih. Nih, bikin cantik di sini. Jadi betul-betul rica gitu loh guys. Ada cabai-cabai rawit yang mentahnya. Wow, cantik lah, ya kan? Gimana menurutmu Kak? Ini adalah buatan Yang Dapur. Untuk kalian kupersembahkan resep ini. Semoga teman-teman Yang Dapur, Namboru, Nantulang semua ya, sama Parumain juga bolehlah menikmati ini. Mertua-mertua, si matua boleh memasak buat Parumain, atau Parumain bisa memasak untuk mertua. Stay tune terus di Dapur Sopo. Tapi sebelum itu aku mau cobain sedikit dengan pakai nasi panas. Gak afdol kalau nggak dicobain. Jadi aku pakai nasi sedikit. Terus aku ambillah dia si cakalang, my favorit aku ini. Cukup. Seperti apa rasanya? Garamnya sudah paskah atau apakah? Ini panas. Nah, kalau makan gini nggak perlu. Ini udah ada sayurnya kan, karena kita udah dapat dari kemangi. Jadi kalau kita makan harus bejek gini. Kalau nggak dibejek nggak, rasanya tuh nggak ada pas. Nggak boleh pakai sendok makannya, harus pakai tangan. Setelah udah dibejek ini, campur, baru kita makan. Timbangan bisa naik guys kalau makan ini. Karena dengan makan begini aja, tabo, iya. Sekali lagi, biar pada ngiler. Yes, I like it. Dicoba dan dirasakan sendiri. Rasanya tabogian.